Hola, hola, hola guys. Kali ini yang ada depan kita adalah Yamaha Bison. By the way, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bro Ano dengan saya Ano. Dan motor ini adalah motor yang selama ini menemani saya kurang lebih 9 tahun. Nyampe sekarang ini adalah motor Street Fighter 150cc. Waktu itu segenerasi sama Yamaha Fiction, yang generasi sekarang juga kalau nggak salah. Generasi sebelumnya, ya generasi sekarang, generasi sebelumnya sih ya, karena ini masih yang karbu. Karena setelah itu Yamaha Bison pernah ngeluarin yang injeksi juga, tapi setelah itu discontinue. Karena modelnya atau tampilannya jauh lebih bagus yang ini ketimbang yang generasi injeksi itu, karena modelnya modelan India. Saya nggak tahu ini sepertinya modelan India juga, tapi ini lebih kelihatan keren karena kelihatan lebih compact ya, lebih kokoh, lebih pakem kalau kita lihat dengan bentuk otot-otot tulang-tulangan kayak gitu nih. Nah, kayak gini. Nah, motor ini adalah motor yang waktu itu dibeli di tahun 2014, 9 tahun. Kenapa waktu itu saya beli motor ini? Karena motor ini punya style yang laki banget menurut saya. Yang gagah, yang nggak kecil, dan sesuai dengan postur saya lah pada saat misalkan saya pengen naik motor. Motor ini nggak membuat saya berasa kayak waduh tega banget gitu menyiksa motornya, atau nggak kayak yang wah itu orang dibawa lari motor gitu ya. Intinya pas lah antara postur saya dengan motor ini pas waktu itu. Makanya waktu itu saya belinya motor ini. Nah, terus yang kedua yang membuat saya ngebeli motor ini selain itu adalah karena harganya lebih murah dari Fiction waktu itu. Harganya lebih murah dari Fiction. Kalau nggak salah ini 21 jutaan, Fiction 25-26 juta pada saat itu. Nah, motor ini selama ini udah saya pakai riding kemana-mana dan memang nyaman ya, lumayan nyaman untuk riding dengan motor ini. Dengan kondisi standar yang masih pakai karbu, di mesinnya belum ada yang dikerja intinya. Untuk bagian mesinnya ya internal mesinnya, kecuali karbunya udah diganti pakai karbu Yamaha Race King PE28. Tuh, karbunya udah diganti dengan intake yang udah dipotong jadi lebih pendek, jadi lebih enak untuk pada saat kita gas motornya. Nah, terus yang kedua dari sisi dapur pacunya, knalpotnya diganti yang udah pakai katalis karena aslinya Bison kan ada katalisnya di bagian bawah sini, makanya di sini udah jadi bolongan. Sekarang katalisnya sudah nggak ada, pakai knalpot yang berisik, knalpot yang ya tapi kalau misalkan mau diganti masih ada knalpot asli daripada motor ini. Oh ya, by the way, kita rencana mau ngejual motor ini. Kira-kira menurut kalian laku berapa? Bisa laku di atas 10 juta apa enggak ya? Atau kira-kira menurut kalian laku berapa? Nah, untuk kekurangan-kekurangan dari motor ini, shock breaker depannya yang sebelah kiri udah bocor. Jadi udah keluar rembes olinya ya. Nah, yang ini udah rembes olinya. Lalu kemudian untuk lampu sennya kiri kanan udah kropos waktu itu, jadi patah dan jatuh. Lalu kemudian untuk mudguardnya di bagian belakang, nah spakbor aslinya nggak tahu masih ada apa nggak, sama kayak knalpotnya sih saya nggak tahu masih ada, disimpan di rumah. Dan apalagi yang kurang ya dari motor ini, di bagian bawah remnya sepertinya udah sangat aus ya, jadi mesti diganti. Terus speedometernya seingat saya masih ada, karena di sini udah nggak dipasang speedometer. Sebenarnya motor cocok untuk kalian yang suka memodifikasi motor ya, suka membeli motor untuk dimodifikasi ya, cocok lah untuk kalian. Atau biasanya banyak yang membeli motor-motor kayak ginian dimodifikasi bos, cuman diambil mesinnya sama beberapa chassisnya lalu dirubah jadi motor-motor yang kayak bobber atau jab style atau apalah. Ada banyak jenis-jenis modifikasi yang diterapkan di motor-motor kayak ginian untuk para modifikator yang menurut saya juga sangat amat kreatif. Lalu yang minus lagi adalah si ininya ya, piringan cakramnya yang udah lumayan aus, tapi menurut saya ya sosok lah ya, karena memang pemakaiannya juga udah sangat lama, hampir 9 tahun. Tapi akhir-akhir ini jarang kepake karena setelah ada mobil, apalagi kalau misalkan musim hujan, motor ini jadi nggak kepake. Karena ya sekali lagi motor-motor kayak ginian tuh nggak cocok untuk dipakai di musim hujan karena keciprat atau menyemprot sampai ke bagian paha kita pada saat kita kendarai. Jadi ya itu yang jadi kekurangan daripada motor-motor kayak ginian ketimbang motor-motor Matic. Nah, sama kayak yang sana tuh motor Matic. Motor Matic bahkan bisa bawa 2 galon. Kalau ini susah, mau taruh di mana galonnya? Kecuali misalkan kita dibonceng gitu atau taruh di bagian depan, rada repot. Nah, terus
Motor ini juga kalau kita lihat untuk bambu-bambunya ya, untuk arm depannya dia lebih gambot, dia lebih besar. Jadi pada saat itu saya bandingkan sama Vixion tuh bambunya atau arm depannya agak kecil. Jadi menurut saya lebih gagah dan lebih kokoh ini kalau kita lihat ya. Itu yang membuat saya tertarik juga sama nih motor waktu itu pada saat saya beli. Koplingnya masih oke. Nih udah diganti kampas koplingnya beberapa kali pastinya setelah dibeli. Dan ya ini yang membuat saya juga tertarik dari motor ini karena kalau kita lihat lekukan bodinya itu enak ya. Dia enggak yang rame, nggak juga yang terlalu panjang menjulang ke belakang tapi lebih compact. Kalau kita bandingkan sama motor Matic sekarang yang populer di Yamaha kan ada ada NMAX sama Aerox ya. Inilah Aerox-nya. Kalau versi NMAX-nya itu yang Vixion waktu itu. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat motornya jadi lebih keren menurut saya, apalagi dominan warna hitam-hitam doff untuk bagian roda-rodanya termasuk dekat mesinnya itu gagah sih menurut saya. Nah, tapi ya karena udah nggak begitu dipakai juga, so sometimes kita daripada nggak dipakai mungkin ada yang lebih membutuhkan motor kayak ginian. Nah kalau di antara kalian ada yang membutuhkan atau kepengen untuk membawa pulang, langsung ditawar aja bosku. Hubungi nomor kontak kita yang ada di profile atau di layar atau di deskripsi kalau kalian tertarik. Nah untuk bagian belakangnya kayak gini sebenarnya kolongannya masih ada, jadi nggak langsung ke frame besinya, tuh masih ada isinya di bagian sini. Dan ini shock breakernya dengan pairnya tuh baru ya, waktu itu kita ganti satu set semua. Karena memang motor itu masih ganti satu set kalau nggak salah. Ya intinya kita ganti satu set untuk pair dengan shock breakernya. Warna putih kayak gitu kalau nggak salah, dulu warna hitam. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitam apa merah. Nah kayak gitu. Nah ini knalpotnya kayak gini. Dan pada saat digeber itu suaranya masih lumayan enak. Nah footstepnya masih lengkap semua. Untuk sekarang karena mudguardnya udah spakbornya udah dilepas, ganti jadi mudguard, jadi di bawah sini untuk membuka bagasinya yang kecil. Jadi bagasinya di bagian bawah sini. Nah kayak gitu. Dan posisi duduknya juga ini yang membuat saya menyukai motor ini waktu itu karena lebar. Jadi untuk saya yang juga badannya lebar ya cocok lah untuk riding dengan motor ini karena lebar kayak gitu dan pastinya nyaman pada saat kita perjalanan jauh, nggak berasa begitu capek. Nah, untuk tangki bensinnya di sini ada kerak-kerak bekas bahan bakar ya. Ini masih ada. Terus kalau misalkan ada baret-baret di bagian tangki, ini nggak tahu kemarin ada yang coret-coret yang ini. Ada yang dendam sama saya waktu itu dicoret-coretin yang ini pas parkir. Nggak tahu tujuannya apa, itu nakal sekali tangannya. Nah, ini waktu itu logo kebanggaan ini. Real Fighter Bison. Wow. Waktu itu ya, sekarang udah discontinue motornya. Nah itu yang bisa saya share kali ini bosku. Kalau ada yang tertarik sama motornya langsung ditawar. Kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada informasi seru yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.